Pedofilia itu atau pedofil berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni pais, paidos yang berarti anak, dan filia yang berarti cinta yang bersahabat. Dengan kata lain, pedofil ini dapat diartikan sebagai cinta pada anak. Namun secara terminologi, pedofilia atau pedofil ini adalah gangguan kejiwaan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua mengalami ketertarikan seksual primer atau eksklusif untuk anak-anak pra-remaja. Adapun kriteria anak pra-remaja berdasarkan pendapat Kail dan Kavanagh pada tahun 2010 dalam karyanya mereka berjudul Human Development: A Lifespan View yang edisi kelima, dia mengungkapkan bahwa anak-anak hingga usia 13 tahun, batas usia ini didasarkan pada kecenderungan masa pubertas anak perempuan yang dimulai pada usia 10 sampai 11 tahun. Dan anak laki-laki yang mulai mengalami pubertas antara usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian di laman Halodoc menjelaskan bahwa pedofilia juga adalah bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja di bawah 14 tahun. Kelainan ini termasuk sebagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan mental atau kejiwaan. Sementara itu, pedofil juga merupakan sebutan untuk pelakunya. Seseorang dianggap pedofil jika dirinya berusia tak kurang dari 16 tahun dan mengalami kelainan tersebut minimal selama 6 bulan. Pengidap pedofilia biasanya mencapai keintiman seksual melalui manipulasi alat kelamin yang dimiliki anak-anak. Selain itu juga penetrasi penis sebagian atau seluruhnya terhadap Ruang organ lingkup kelamin anak juga pedofilia, termasuk sebagai keintiman sebagaimana seksual yang pada telah pengidap diungkapkan pedofilia. sebelumnya, Dalam banyak bahwa kasus, secara tak jarang umum pengidap kelainan pedofilia seksual ini memaksa digunakan anak-anak agar sebagai melakukan oral istilah genital. untuk kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Dalam perspektif masyarakat lazimnya, terdapat beberapa bentuk istilah yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, lesbian, pencabulan, atau pemerkosaan. Hanya saja, dalam ranah kejahatan seksual, kejahatan dalam bentuk pedofilia dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang melecehkan dan mencederai harkat kemanusiaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab pedofilia. Penyebab pedofilia masih belum dapat diketahui dengan jelas. Mengapa nih? Karena penyakit psikologis hanya baru-baru ini dipelajari lebih lanjut. Kesulitan untuk menentukan penyebab yang pasti juga disadari oleh perbedaan karakteristik dan latar belakang pada setiap orang. Lalu banyak ahli berasumsi bahwa penyebab utama datang dari faktor psikologi sosial, bukan biologis. Nah, beberapa dokter menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepribadian pasien adalah latar belakang keluarga yang tidak normal. Dilecehkan pada usia dini juga dapat menjadi penyebabnya. Namun, angka kasus ini tidak banyak sehingga tidak pasti menyebabkan pedofilia. Sejak tahun 2002, beberapa penelitian tentang pedofilia dari faktor-faktor biologis telah dilakukan. Beberapa faktor dan teori dalam menentukan penyebab pedofilia seperti yang pertama, IQ rendah dan ingatan jangka pendek. Yang kedua, kurang white matter pada otak. Yang ketiga, kurangnya testosterone. Yang keempat, masalah-masalah otak. Nah, pada masalah otak ini adalah penyebab yang paling diterima di antara faktor-faktor keempat tersebut. Pada orang normal, melihat anak-anak membuat otak merasa secara spontan menghasilkan gelombang saraf untuk meningkatkan insting-insting melindungi dan menyayangi. Pada pedofil, gelombang saraf tertentu terganggu dan berakibat meninggalkan gairah seksual. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu dampak bagi anak serta sanksi bagi tindak kejahatan pedofilia.
Ada seorang psikologi senior bernama Rosmini berkata bahwa kerusakan yang bisa terjadi pada korban pedofilia ini disebabkan seberapa besar tekanan yang ia peroleh dari lingkungan, misalnya dimarahi, disalahkan, atau bahkan dikucilkan dari lingkungan. Namun, jika kita lihat dari kepribadian dari korban pedofilia anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi, dan juga bermuatan energi positif, akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Keadaan trauma yang ditimbulkan sebagai dampak dari kejadian pelecehan atau kekerasan seksual dapat terlihat dari perilaku korban. Seorang anak yang sedang dalam keadaan trauma biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas dan minat sosial, mengalami mimpi buruk, meningkatnya perilaku cemas, atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan. Bahkan kesulitan tidur, hingga lebih parahnya adalah bisa sampai bunuh diri. Lalu, sanksi apa yang didapatkan untuk perilaku pedofilia ini? Dituangkan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2023, terdapat dalam pasal 290 yang berbunyi, Nomor 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau bahkan tidak berdaya. Yang kedua, barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Yang ketiga, barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu terdapat dalam pasal 292 yang berbunyi, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu, pedofilia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 76D yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lalu terdapat dalam pasal 81 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Lalu terdapat dalam pasal 76E yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu yang terakhir terdapat dalam pasal 82 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar terjadi rupiah. dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan ini termasuk pemerkosaan, perzinahan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Kejahatan terhadap kesusilaan semakin mendesak di Indonesia dan semakin meningkat setiap tahunnya. Begitu juga para korban bukan orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari keluarga dan masyarakat. Tindakan asusila yang dapat dihukum adalah kejahatan atau pelanggaran ringan, sifat seksual yang terjadi tanpa adanya kemauan bersama dalam artian salah satu pihak memaksanya untuk melakukan persetubuhan dengan pihak lain. Korban mungkin menghadapi resiko kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya. Atau mereka mungkin memiliki cacat intelektual atau kondisi medis lain yang menghalangi mereka untuk melawan atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka.
Maraknya kekerasan seksual seperti pemerkosaan anak menyoroti lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya protektif malah menjadi bahaya bagi anak-anak.